Hari ini aku mau collab sama Ece, tapi ini nunggu Ece dulu. Kita udah selesai bikin video di channelnya Ece. Nah ini giliran di channelnya aku, tapi nunggu dia sholat dulu. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku lagi sama Aisyah, aku bisa panggilnya Ece ya. Ece. Nah aku hari ini sama Ece. Ini langsung Ece ke ini tes dulu. enggak, ini langsung. Oh, langsung. Gak apa, kita mengalir aja. Ini langsung C ya. Nah jadi Ece ini adalah salah satu teman aku dulu waktu kita SMP, pondok sebenarnya, mantan santriwati, pernah nyantri ya, #pernah nyantri. Iya, jangan mantan. Yes, oke. Aku mau cek audio dulu. Nah tadi kita udah bikin konten di channelnya Ece. Kita Tonton tadi ya, di KTP, kisah nostalgia tentang perempuan. ya, nostalgia gimana kehidupan di pondok. Nah, jadi ini sebenarnya aku udah nyiapin. Kan ini contekan ya? Iya. Jadi ini sebenarnya sticky note. Aku juga bingung sebenarnya, kayak Ece tiba-tiba ngechat aku ke BJB. Kan kita emang udah ada rencana collab ya nggak sih? Dari pertama kali aku upload YouTube pertama. Anak YouTuber banget, collab. Ini ada sticky note, ada angka 1 sampai 10. Takut dah. Ya, ini ada angka 1 sampai 10 ya. Di balik angka-angka Kamu bikin ini, deg-degan sih, Sri. di balik angka-angka ini tuh ada something ya. Entah itu pertanyaan kah, Iya. entah itu berupa pilihan kah, atau cuma sekedar ya pertanyaan receh-receh gitu aja. Kalau ternyata kamu pilih satu angka yang ternyata belakangnya itu kosong atau nggak ada pertanyaan, nggak ada pilihan, itu berarti kamu boleh nanya ke aku. Oh gitu. Gitu ya? Oke, baik. Oke. Sebenarnya tuh mentok sih. Apaan? Mentok aja gitu. Oh, nggak dapet Iya, lagi. nggak dapet inspirasi lagi. Nggak ada ide lagi. Nggak ada ide lagi nih, apalagi nih diisi di belakang gitu. Udah, jadi aku kasih dua slot kosong. Oke, udah siap kah Ini Ece? ada perlu berdoa dulu nggak sih? Oh, Takut boleh. soalnya. Berdoa menurut agama. Ya, aku cuma kasih kamu 5 kali milih, random aja angkanya berapa, sebutnya nanti aku yang lihat apakah ada kejutan di balik angka itu atau tidak. Oke? Boleh dipilih 1 sampai 10, mau pilih yang mana? 1 sampai 10 karena aku adalah anak kedua, jadi aku milih angka 5. Bodoh amat. Ada anak ayam turunlah 5. Oke, aku harus berpikir keras ini. Iya, Oke, ada anak ayam. Turunlah 5. Ya. Mati 1 tinggallah. Turunlah 5, mati 1. Mati 1 tinggallah. Aduh, ini susah banget. Kayaknya kamu gak akan bisa jawab deh. Tunggu. Berpikir aja dulu, nggak apa-apa, aku kasih Jadi, waktu. coba ulang. Ada anak ayam turunlah 5. Turunlah 5. Mati 1 tinggal 5. kan ini mati 1. Ini mati 1, terus tinggal berapa gitu. Ini matematika sederhana ya, C. Tidak ada jebakan di sini sebenarnya, kan mentok aja. Gitu. Iya. 0 lah. 4 deh. Yeay, jawabannya benar. Sumpah ini jangan 5 dong, kenapa harus 5 sih? Itu kan kayak Beneran kayak aku nggak harus dipilih. Itu susah banget tuh. Aku kayak harus pakai aljabar gitu ngitungnya. Aduh, aku pikir pertanyaan itu emang susah banget. Dia ini bisa jawab, hebat. Alhamdulillah. Ini nanti pakai Masya Allah. text sound yang Yeay. Oke, sekarang pilih lagi. 5 udah kan? Oke, mau pilih angka berapa lagi? 7 deh, tambah 2. 7. Oke. 7. Ya harus banget disembunyiin gitu. 7. Ini 7 ya, walaupun kebalik. Oke. Aduh. Kenapa sih, Cek? Bisa gak sih kayak Aku tuh serius banget loh orangnya. Pertanyaannya tolong yang kayak lebih cerdas gitu. Bisa gak sih? azan lagi. Ini kita pause dulu ya. Pause dulu ya. Azan. Oke. Belum makan nih. Gak apa-apa, santai aja di sini, mau ngapain juga. Oke, tadi Ece pilih nomor 7 ya. Nomor 7. Pondok 3 tahun. Ya nggak sih? Kalau nggak tahu ini, yang jadi pertanyaan adalah, di pondok ngapain aja? Takut nih. Oke.
Apa tuh pertanyaannya? Bahasa Arabnya gayung. Aduh, lupa lagi. Aduh. Migropa. Iya bener, migrofa, iya bener. Masih ingat ya? Tapi aku beberapa sih udah banyak banget, bukan beberapa, banyak banget yang udah lupa Karena kosakata. mungkin karena aku habis di pondok kan aku Man, Iya. ya kan? Oh pantas, kalau jadi aku kayak masih nggak kepake banget juga sih. Maksudnya kayak dari awal lagi tapi masih ada lah bahasa Arab dikit. Kan kebetulan aku juga di rumah pakai bahasa Arab gitu. kan itu ada Utispi, Iya. ada kakak, Iya, kakaknya kan juga mondok kan. Nah Dan jadi kebetulan kayak kan mungkin nggak tahu akan nikah sama orang Arab kan atau boleh. boleh diaminin gak sih? Boleh, Amin. amin. Oleh yang Arab, yang Arab, yang Arab. Terus gimana? Oke. Udah berapa tadi? 2 ya? Baru Iya, 2 kan? Masih ada 3 kesempatan lagi. Oke. Sebelum lanjut lagi aku pengen nanya. Pernah nggak sih kepikiran jadi jurnalisnya? Jadi FYI, Ece ini adalah jurnalis Kompas TV. Jangan lupa tonton Kompas TV setiap pagi. Maaf. Jadi Oke. gimana? Pernah kepikiran nggak? Kenapa? Kayak pernah kepikiran nggak jadi jurnalis? Jadi seorang jurnalis. Yes. Sebenarnya dunia jurnalistik itu bukan hal yang baru untuk aku karena ya aku juga seorang jurnalis. Tapi yang membedakan adalah beliau itu di media cetak, sedangkan aku kan di media elektronik kan, radio dan juga di TV. Jadi kalau kepikirannya itu aku taunya kayak gitu aja gitu kan. Oh, jurnalis kayak gitu ya. Tapi setelah aku jalanin memang berbeda juga sih masalah cetak dan juga televisi. Tapi so far yang aku jalanin enak sih karena passionnya di sini ternyata alhamdulillahnya passionnya dan juga keilmuan aku sekolahnya juga sama. Semuanya jadi selaras enjoy. ya. Beda kan nih cara ngomong presenter Waduh. sama sama orang awam sama orang biasa. Beda tuh kayak kok presenter tuh kayak ada penekanan aku tidak penekanan mengerti. gitu. Iya, itu. Oke, lanjut. Ah, Kesempatan ketiga, mau pilih nomor berapa? 1 sampai 10? 1 sampai 10. Please yang agak berat dong biar ini ada isinya gitu. Ada isinya gitu. Iya. Semoga ya. Iya. Nomor 8 deh. Ini no setting ya, ini dia nggak tahu juga. Iya. Oke, nomor 8. No setting. Apa nih? Wah, nah ini aku suka. Apa? Oke. Ih, takut deh. Enggak, ini supaya bikin ini kontennya kayak ada isinya. Kan biasanya aku kan pengennya tuh apa yang aku share Ini itu sedang bersama dengan Ece Shihab loh. oh, baik, amin ya Allah. Mungkin nanti akan menjadi mata Ece. Bagus gak sih? Mata Ece. Bagus gak sih? Bagus aja sih. Atau telinga Ece gimana? Oh, boleh juga. Ya kan dia- Benar. dia Kan mata mata telinga. udah. Iya, benar, mata Indra udah. yang lainnya. Yes, benar. Jadi gimana pertanyaannya? Ini pengalaman paling berharga. Apa aja deh terserah. Yang menurut kamu tuh kayak berimbas. Wah, karena pengalaman itu kamu bisa belajar banyak hal, bisa mengambil hikmah, itu apa? Pengalaman ya. Hmm. Aku lebih kepada sekarang kayak aku baru sadarnya itu setelah aku kelas 3 SMA gitu sih. Pengalamannya yang dan bisa dibagi ke orang banyak itu adalah ketika kita harus menghormati dan juga kita harus patuh dengan apa yang dikatakan oleh orang tua, terutama ibu. Oke. Jadi aku itu adalah sebuah kegiatan yang aku enjoy menjalaninya, aku suka pokoknya, dan menurut aku tidak merugikan orang lain. Terus juga orang di luar dari ibu aku terutama semuanya mensupport aku dan bilang bahwa aku cocok sekali dengan kegiatan tersebut. Intinya begitu. Tetapi cuman satu orang nih, ibuku aja yang nggak suka. Ibuku nggak suka dan ternyata setelah ditelisik itu bukan nggak suka sama kegiatannya, tapi nggak suka kayak akunya tuh terlalu banyak menyita waktu di sana dan ibuku takut kondisi tubuh aku, kesehatan dan segala macam itu akan berimbas, begitulah intinya. Nah, itu aku sudah menjalani kegiatan itu sebenarnya dari kelas 1 sampai kelas 3 sampai kelas 2 gitu. Dan terjadinya puncaknya itu ada di kelas 3. Kelas 3 itu intinya ada sebuah akhirnya yang aku dapat itu
apa ya, entah teguran dalam bentuk penyakit gitulah intinya. Terus akhirnya aku sadar kayak aku pikir dan aku tanya kepada dokter, ternyata penyakit itu muncul atau berimbas dari kegiatan aku sebelumnya gitu. Jadi walaupun sekarang sih udah nggak ada lagi gitu. Dan aku pikir setelah aku telaah gitu ya, aku kembalikan lagi secara medis mungkin seperti itu, tetapi yang aku kembalikan adalah bagaimana ternyata kalau kita mematuhi apa perkataan orang tua pada saat itu, mungkin aku nggak bakal merasakan sakit itu gitu. Dan sekarang yang aku pegang banget adalah kalau kata ibuku A, aku akan berusaha untuk menjadi A, dan ibuku juga menyadari itu. Dia juga nggak yang saklek harus A gitu, dia sudah bisa melebur dan sudah bisa diskusi. Saat sebelumnya itu sama-sama kekeh dengan pendiriannya, dan doa ibu itu kan cepet banget ya terkabulnya, apalagi di saat ibu kita mungkin lagi sakit hati kah atau lagi apakah dengan kelakuan kita pada saat itu. Jadi yang bisa restu dibagikan ibu adalah itu penting berarti ya. restu ibu itu penting sekali guys. Selanjutnya masih ada 2 kesempatan. Ada 2 kesempatan nih. 1 sampai 10. Yang udah dipilih jangan ya. Oke. Nomor 4. 4. Nomor 4 sih, Cek. Oh, udah dibaca nih. Oh, enggak. Boleh. Enggak, ini receh. Ini pilihan yang enggak receh. Apa? Nomor 4 ya. Nih, nomor 4 kebalik sih. Kayak juga 2 ya. Yes. Ini sebenarnya ada tulisannya, kelihatan, tapi ini ada tulisannya kok. Aku bacain. Dilamar pria soleh, mapan, Aduh, harus banget pertanyaan ini. atau tawaran kerja di Net TV. Kayaknya pas out frame. Net TV. Gimana? Pengen dilamar pria soleh, tapi mungkin karir ya udah yang ya gini-gini aja gitu. Atau mungkin dapat tawaran kerja di Net TV pusat lagi misalnya. Oh gitu. Yes. Pilih yang mana? Pertama, karena sekarang aku di Kompas TV ya. Oke. Dan kedua, kayaknya aku bakal milih menjadi seorang istri yang solehah, ya kan? Aku milih suami dulu pertama. Setelah itu kita diskusiin gimana nih, aku masuk Net TV loh yang pusat, lo bayangin loh ya. Oh, jadi Bisa tetap untuk ya. mendapatkan, iya. Karena kan Pria pria soleh. ya, kan manusia ya, jadi Iya, maunya bener-bener. dua-duanya. Soleh, mapan, nggak akan datang 2 kali. Tapi juga tawaran kerja di TV nggak akan datang 2 kali. Cuma bisa pilih 1 ibu. Juga sih, tapi bisa juga sih ya. Semua kemungkinan tuh ada ya. Yang pertama, kita nikah dulu sama si cowok soleha lagi. Cowok soleh itu ya kan, baru kita kerja ke Net, atau kita kerja ke Net terus ketemu sama cowok soleh, gimana. Oke, bisa, boleh. Nikah aja lah ya. Oke. Emang prioritas sekarang menikah? Kayak curhat banget gitu ya. Ini kayak improve aja, menikah atau berkarir dulu. Untuk saat ini aku memutuskan untuk fokus ya. Oke. Saat ini sih aku sedang menjalankan karir ya, tapi sebenarnya fokus aku adalah ke sana. Sambil ya. Ya udahlah, jalanin yang ada dulu. Karena Karena memang kan menikah itu adalah takdir. yes. Yang ibaratnya tuh aku nggak bisa kayak Tuhan sekarang dong gitu kan. Tapi ya semoga, doanya adalah segera. Semoga dia yang lagi nonton Yang Arab yang soleh. dia yang lagi nonton cepet deh ke rumah deh ya, ditunggu tuh. Udah oke. gitu aja dah. Oke, itu ya, nanti masalah karir bisa didiskusikan ya enggak? Iya benar. Yang penting soleh. Soleh, jangan soleha. Iya bener, ya iyalah. Oke, next ya. Ini last ya. Ini udah 4 ya, berarti ini terakhir. The last question, the last number aku pilihnya nomor 3. Pertiga. Nah, pas banget. Ini pas banget untuk menutup. Ini beneran gak settingan loh, Cek, beneran. Oh ya? Ya nggak sih, kamu nggak tahu kan? Enggak. Nggak, dia nggak tahu sama sekali pertanyaannya Siapa apa. aku? Oh bukan ya.
Agak beda ya. Beda. Padahal di konten sebelumnya agak yang Ah. iya, kok ini Jadi agak kalau beda. mau tahu aku sesungguhnya di sini. Oke, jangan deh. Oke. Ini tadi nomor 3. Nomor 3 Boleh baca ya. nggak sih? Aku aja Oke. baca gimana? Nih. Gini. Jangan nggak bisa baca, tulisannya jelek. Pertanyaannya adalah hal hal yang paling kamu syukuri, Masya Allah. Yes. Hal yang paling aku syukuri saat ini, aku rasa bukan cuma aku aja yang mensyukuri ya, tapi orang-orang di luar sana, kamu juga terutama pastinya mensyukuri sekali kita masih bisa bernafas, kita masih dikasih nyawa, dan yang pastinya kita masih dikasih kehidupan lah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di masa-masa seperti ini, terutama juga kesehatan gitu ya, di masa-masa seperti saat ini tuh itu tuh nggak ada duanya dan nggak ada yang bisa mengalahkan itu kayaknya deh. Bener. Terutama kan di tengah pandemi COVID-19 seperti ini kan. Dan aku juga seorang penyintas ya, by the way. Jadi aku Kalau mau lihat videonya boleh? ya nanti di tag ya, nanti di Boleh nanti di deskripsi deh. deskripsi Iya. ada channelnya Cerita kan. tentang penyintas COVID-19. Oke. Nah, jadi di situ aku merasakan sekali bagaimana, dan aku kan pada saat itu isolasi mandirinya bareng dengan keluarga ya. Terutama pada saat itu bapak aku yang pertama kali kena, dan di situ yang aku bener-bener berasa dekat sekali dengan Tuhan, dekat banget sama Allah tuh kayak Allah tuh kayak deket banget, dan aku cuman kayak berdoa kayak ya Allah yang terbaik deh, sudah sampai kayak gitu tuh doanya tuh. Diberikan kesehatan ke aku, diberikan kesehatan kepada orang tua aku, dan di tengah seperti saat ini kita buka HP, buka grup WA, setiap kali aja kita dengar ada baca berita duka lagi, maka yang paling kita syukuri adalah kehidupan kita, kesehatan kita, dan kita masih dikelilingin oleh orang-orang yang kita sayang. Masih dikasih kesempatan untuk berbuat baik, untuk investasi, tabungan akhirat, ya nggak sih? Jadi amal jariah insya Allah. Ya, karena kan kita benar-benar nggak tahu loh kayak kapan. Jadi sebisa mungkin di saat sekarang kita masih bernafas, lakukanlah hal-hal yang baik. Ya. Gitu. Jangan jangan lupa, dan juga yang karena bersyukur itu penting sekali sih. Yes, benar. Dengan kita bersyukur itu kayak zaman-zaman sekarang kan insecure, Yes, ya benar. kan? Atau enggak iri hati, dengki. Dengan kita bersyukur, Kita akan merasa cukup nggak sih? benar, kecukupan itu akan dan kalau kata Allah kan kita disuruh bersyukur memang. Ketika kita bersyukur maka akan dicukupkan. Yes, benar-benar sih, karena ibaratnya kita ya quarter life crisis banget nggak sih? Benar 25 tahun. Ada orang 25 tahun misalnya udah nikah, udah punya anak 1, udah punya anak 2. Ada yang udah karirnya udah bagus banget, penghasilannya Mungkin udah jadi 2 digit misalnya. Udah ada yang jadi CEO mungkin ya kan, mungkin gitu. Jadi sebenarnya cerita orang itu beda-beda, jalan ceritanya beda-beda, yang dia hadapi pun beda-beda. Dengan membandingkan kita dengan orang lain itu tidak akan membantu, nggak ada gunanya juga gitu. Jadi bersyukur adalah salah satu cara atau satu-satunya cara agar kita merasa cukup, ya nggak sih? Benar sekali. Karena aduh capek nggak sih kamu ngeliat orang pengen kayak orang, ngeliat ini pengen kayak gini, ya udah gitu ya, jalanin aja apa yang sudah kamu dapatkan hari ini, apa yang sudah kamu jalani hari ini, itu udah lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Dan banyak orang di luar sana sebenarnya itu pengen kayak kamu, tapi kamunya aja yang mungkin kurang bersyukur, kamunya nggak nyadar. Yes, benar sekali. Apalagi kayak di kasusnya di aku ya Sri, kalau kamu kan udah nikah. Nah misalnya aku kayak ngeliat Asri gitu kan kita umurnya sama, kita satu sekolah dulu, toh kok Asri udah duluan sih dan segala macam. Terus aku ingat quotes-nya seseorang gitu, dia bilang kita bisa ganti-ganti words-nya sih sebenarnya kan, dengan dia bilangnya menikah, atau mungkin kita bisa ganti dengan karir. Itu seperti kita berpuasa itu kita sama-sama berpuasa, tapi kita harus ingat bahwa azan kita berbeda-beda. Mungkin kita di bagian Indonesia bagian tengah, Yes, betul banget, betul Indonesia banget. bagian timur, ya kan di belahan dunia berbeda-beda kan juga beda-beda tuh
azannya. Jadi kita akan Jadi mencapai waktunya beda-beda. pasti juga berbeda ya. Waktunya akan berbeda untuk mencapai ke situ itu pasti berbeda-beda. Jadi dengan membandingkan hidup kita dengan orang lain, cuma bikin capek ya nggak sih? Bener, cuma bikin capek aja. Bersyukur sih. Bener. Menurut aku tuh bersyukur tuh hal yang seharusnya selalu ada dalam hati kita nggak sih? Iya. Penuh syukur, selalu merasa cukup itu Iya. penting banget. Karena akan lebih damai sebenarnya hati itu kayak ya udah santai aja ngelihat orang sukses ya alhamdulillah, ngelihat misalnya kita masih merintis ke arah sana nikmatin aja gitu, alhamdulillah Ada gitu, waktunya. ada waktunya benar-benar. Karena Oke, kita terima udah kasih Ece Ya. sudah datang ke Banjarbaru jauh-jauh, sempet nyasar juga mau ke sini. Karena Padahal aku adalah manusia buta peta. perempuan tuh nggak bisa baca maps. Nggak bisa. Tapi ada yang bisa. Kita golongan yang tidak, Tidak bisa. Hidup Oke. perempuan tidak bisa baca maps. Oke, terima kasih. Kalau kalian sudah nonton video ini, jangan lupa like, boleh subscribe juga. Subscribernya pasti lumayan. Nah, semua punya waktunya kan? Iya, benar. Ingat tujuan awal. Oke, jalanin aja. Ada yang nonton ya alhamdulillah. Kalau misalnya ada yang bisa mengambil pelajaran dari video ini, alhamdulillah sekali. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye. Oh, ingatlah kita buat foto. Lihat foto di situ. Belakangnya ini. Ya, nggak pakai. Celong moce. Celong moce. Biar jangan apa-apa. Biar kan.